Selamat malam Sobat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Ronald Octavian Rampala, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Berjumpa kembali di dalam acara Night Call GPIB di saat ini. Dalam gedung gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang yang merupakan salah satu cagar budaya Kota Tanjung Pinang yang di tahun ini berusia 187 tahun, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mengakhiri hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang membuat kami dapat hidup sampai saat ini. Kami akan beristirahat sebentar lagi, namun kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu terus ada bagi kami, agar kami terus dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan akan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar dan melakukan firman. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dari Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibacakan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sobat GPIB dimanapun berada, pasti kita pernah berada dalam situasi ketika kita memberikan saran, memberikan masukan, ketika kita menegur seseorang akan perbuatannya yang salah, orang tersebut tidak mendengarkan. Orang tersebut justru menganggap sepele. Orang tersebut justru semakin menjadi-jadi. Atau bahkan itu terjadi pada kita. Ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan untuk sesuatu hal yang salah, justru kita sendiri tidak menganggap penting. Kita semakin membuatnya dengan lebih lagi akan berbagai hal yang tidak baik tersebut. Nah, pasti dalam situasi demikian, entah kita yang memberikan saran, masukan, teguran, kita pasti akan merasakan jengkel kalau orang tidak mendengarkan. Atau ketika kita berbuat demikian kepada orang lain, orang pun akan jengkel terhadap kita. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Ketika Tuhan juga sering mengingatkan kita, sering menegur kita, sering menyampaikan apa yang harus kita buat, dan kita kemudian menganggap segala sesuatu yang Tuhan inginkan itu hanyalah hal-hal yang sia-sia. Kita tidak mempedulikan apa kata Tuhan. Kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita diingatkan oleh Nabi Sefanya bahwa Tuhan pun geram. Tuhan pun tidak suka terhadap umat Allah yang ketika sudah ditegur,
yang ketika sudah diberikan arahan untuk hidup benar, mereka justru semakin membusukkan perilaku mereka, semakin lebih lagi melakukan apa yang tidak benar. Nah, Tuhan marah dan Tuhan menyatakan ada waktunya Dia akan menghukum. Ketika kita melewati hari ini, mari kita renungkan, mari kita evaluasi. Adakah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan? Adakah hal-hal yang sepanjang hari ini kita kerjakan bertentangan dengan kehendak Allah? Adakah di hari ini kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal? Adakah di hari ini kita kemudian berkompromi terhadap dosa? Saatnya kita merenung. Sebelum kita beristirahat, mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan lewat Nabi Zefania, dan kita kemudian mau diubahkan oleh Tuhan. Kita mau ditegur, dan kalau Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati. Jangan kita kemudian menganggap sepi akan peringatan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi sobat GPIB dan saya. Tuhan sungguh menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang nantinya ada bersama dengannya di rumah Bapa, tempat kekal, di mana itu yang menjadi tujuan kita. Sebelum kita beristirahat, mari kita juga minta ampun. Mari kita juga mengintrospeksi diri. Mari kita mengevaluasi atas apa yang kita sudah lakukan di hari ini. Kita meminta hikmat Tuhan agar Ia mengubahkan kita, sehingga esok hari kita tidak berbuat lagi apa yang salah, tapi kita mau melakukan apa yang benar. Kita tidak lagi mengeraskan hati, tetapi kita mau menyediakan hati yang diubahkan oleh Tuhan. Selamat beristirahat, sobat GPIB dimanapun berada. Tuhan menolong, Tuhan mengubahkan, dan Tuhan membuat kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk tidak mengeraskan hati. Ajar kami Tuhan agar kami peka terhadap kehendak Tuhan. Ajar kami untuk memahami bahwa apa yang Tuhan selalu ingatkan itu baik bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami bisa melihat akan hari ini atau hari-hari sebelumnya yang kami sudah lewati. Jikalau kami masih menemukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Tolong kami untuk selalu diubahkan oleh Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang lembut, sehingga kami mampu dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami letih, kami lelah, dan jangan biarkan kami dalam keletihan dan kelelahan kami menentukan nasib kami sendiri. Tolong kami Tuhan, agar kami pun dalam keletihan dan kelelahan ini, kami disegarkan. Kami sungguh diberikan kebahagiaan yang baru, karena kami mendapatkan kepastian bahwa Tuhan menginginkan kami untuk diubahkan. Dan Tuhan menginginkan kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum kami beristirahat, kami ingin memohon ampun. Kami ingin mempertaruhkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang akan memelihara istirahat kami. Dan jikalau Tuhan memberikan hari baru kepada kami, biarkanlah kami boleh mengerjakan segala kehendak-Mu di hari baru nanti untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu dimanapun berada, berkati pos-pos pelayanan dan kesaksian, di mana mereka juga bergumul untuk terus memberitakan Injil Tuhan dalam berbagai konteks dan situasi yang ada. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, diakon, penatua, di pos-pos pelayanan dan kesaksian dimanapun berada. Tuhan juga yang akan menolong, menguatkan, memampukan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat
dimanapun berada, baik di perkotaan maupun sampai ke pedalaman, bahkan di pulau-pulau terluar di Indonesia ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan menguatkan, memampukan kami, agar kehidupan kami semakin diubahkan untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami juga ingin mendoakan akan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati pemimpin bangsa kami. Hikmat Tuhan menolong mereka mengambil keputusan yang bijak. Dan kasih sayang Tuhan akan memampukan mereka terus untuk dapat melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa percaya syukur yang kami naikkan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Sobat GPB dimanapun berada, Night Call pada saat ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua.